Halo pemirsa, kembali lagi di One News Sore Akhir Pekan. Hari ini, One News Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi soal temuan yang masuk melalui kanal pengaduan WhatsApp miliknya Lapor Pak Purbaya. Hal itu terkait dugaan aksi premanisme yang dilakukan oleh seorang akun representatif di kantor pelayanan pajak Tigaraksa, Banten. Setelah dilakukan penelusuran, Purbaya mengklarifikasi bahwa tindakan yang terjadi bukan aksi premanisme, namun tetap dianggap sebagai pelanggaran etika dan prosedur. Berita selanjutnya, pesawat angkut berat Airbus A400M pertama pesanan Indonesia dijadwalkan tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada 3 November 2025. Pemirsa, inilah One News Sore Akhir Pekan selengkapnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi soal temuan yang masuk melalui kanal pengaduan WhatsApp miliknya, Lapor Pak Purbaya. Hal itu terkait dugaan aksi premanisme yang dilakukan oleh seorang akun representatif di kantor pelayanan pajak Tigaraksa, Banten. Setelah dilakukan penelusuran, Purbaya mengklarifikasi bahwa tindakan yang terjadi bukan aksi premanisme, namun tetap dianggap sebagai pelanggaran etika dan prosedur. Purbaya menjelaskan bahwa laporan yang ia terima mengindikasikan seorang AR dari Direktorat Jenderal Pajak KPP Tigaraksa menghubungi wajib pajak pada waktu yang tidak wajar, di mana AR menghubungi pada pukul 5:41 pagi untuk menagih tunggakan pajak sebesar Rp300.000. Tindakan penagihan dini hari bahkan disertai dengan ancaman pencabutan status pengusaha kena pajak. Saat diklarifikasi, AR yang bersangkutan beralasan bahwa penagihan di luar jam kerja tersebut dilakukan karena beban kerja yang sangat tinggi dan rasa takut akan lupa untuk menagih tunggakan tersebut. Kendati begitu, Purbaya menganggap alasan yang disampaikan oleh AR tersebut tidak masuk akal. Meskipun AR tersebut akan mendapatkan pembinaan komunikasi terhadap wajib pajak, Purbaya menegaskan bahwa perlu adanya sanksi ringan sebagai efek jera. Selain laporan soal perilaku pegawai pajak, Purbaya juga mengungkap sejumlah aduan lain, seperti dugaan penyelundupan garmen dari Batam, hingga suap Rp20 juta per kontainer. Sebagian laporan, kata Purbaya, terbukti tidak benar setelah diverifikasi oleh tim internal. Namun, beberapa kasus masih dalam tahap pendalaman. Purbaya menegaskan bahwa semua laporan masyarakat yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Ia juga mengajak publik untuk terus berpartisipasi aktif mengawasi kinerja Kemenkyu dengan melapor disertai bukti yang jelas dan valid. Pesawat angkut berat Airbus A400M pertama pesanan Indonesia dijadwalkan tiba di Indonesia pada 3 November 2025. Pesawat buatan Airbus tersebut bakal mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut, Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
Nantinya pesawat tersebut akan diserahkan secara resmi oleh Menteri Pertahanan kepada pihak TNI Angkatan Udara di Lanut Halim. TNI Angkatan Udara telah menyiapkan 22 personil untuk mengawaki pesawat Airbus A400M Indonesia. Setelah kru telah menjalani pelatihan intensif di Spanyol dan akan kembali ke tanah air bersamaan dengan kedatangan pesawat. Dikutip dari laman resmi airbus.com, pesawat angkut militer A400M memiliki kapasitas muatan hingga 37 ton. Dengan volume penyimpanan 340 meter kubik dan area kargo berukuran 4x4 meter. Pesawat ini mampu terbang hingga ketinggian 40.000 kaki dengan kecepatan maksimal 0,72 Mach. Dilengkapi 4 mesin turboprop, A400M dirancang untuk berbagai misi, mulai dari pengangkutan militer hingga bantuan kemanusiaan di medan sulit. Selain memiliki tangki bahan bakar berkapasitas 51 ton, Airbus A400M Indonesia juga dapat lepas landas dan mendarat di landasan pacu pendek maupun tidak rata. Struktur 12 roda pada sistem pendarat atau landing gear menjadikan distribusi beban lebih stabil dan aman saat operasi. Pesawat ini diproyeksikan menjadi tulang punggung transportasi strategis TNI Angkatan Udara. Menggantikan pesawat angkut lama dan memperkuat misi pertahanan udara serta dukungan logistik nasional. Kedatangan Airbus A400M pertama untuk Indonesia menjadi tonggak penting dalam modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista TNI Angkatan Udara. Dengan kemampuan daya angkut besar dan jarak tempuh jauh, A400M siap memperluas jangkauan operasi udara Indonesia, terutama di kawasan regional maupun internasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Kuala Lumpur, Malaysia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN melalui Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu, 25 Oktober sore. KTT ASEAN yang ke-47 ini digelar di Kuala Lumpur dengan Malaysia memegang keketuaan tahun ini yang berlangsung pada 26 sampai 28 Oktober. Forum regional ini akan menjadi ajang penting bagi para pemimpin negara ASEAN untuk membahas berbagai isu strategis kawasan dan global.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keberangkatan Presiden Prabowo ke Malaysia merupakan bagian dari agenda diplomasi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Sebelum berangkat, Presiden juga menggelar rapat terbatas dan berkoordinasi langsung dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas situasi terkini terkait keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri, serta sejumlah program prioritas pemerintah. Kapolri menegaskan bahwa Polri akan terus menjalankan program dan kegiatan yang menjadi arahan Presiden guna menjaga stabilitas keamanan nasional. Di akhir, Prasetyo Hadi mengaturkan doa agar perjalanan kenegaraan Presiden Prabowo berjalan lancar dan membawa manfaat bagi bangsa Indonesia. Untuk diketahui, selain KTT ASEAN, Prabowo juga diagendakan bakal menghadiri KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik yang digelar pada 31 Oktober hingga 1 November 2025 yang akan dilaksanakan di Korea Selatan. Baik, pada sore hari ini Bapak Presiden bertolak ke Kuala Lumpur untuk menghadiri KTT ASEAN. Selanjutnya ada agenda untuk KTT APEC, tapi mungkin akan menyesuaikan dengan agenda yang di Malaysia. Jadi saya melaporkan situasi terkini, khususnya terkait dengan situasi keamanan, perkembangan aktivitas yang terjadi di dalam negeri. Sebelum beliau berangkat, kami Polri mengawal dan melaksanakan kebijakan program yang menjadi penekanan Bapak Presiden. Saya kira itu. Kereta api Purwojaya relasi Gambir Kroya anjlok di emplasmen stasiun Kedung Gede, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu 25 Oktober. Dua kereta bagian belakang keluar dari rel saat melintas di kilometer 56,5 sekitar pukul 14:14 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam peristiwa ini, bahkan roda kereta terlepas dari badan gerbong. Beginilah detik-detik dalam video amatir yang direkam penumpang saat kereta api Purwojaya anjlok. Dalam video tersebut, terlihat kondisi kereta yang mendadak tidak stabil saat melaju. Ketika gerbong kereta anjlok, para penumpang yang berada di dalam pun terlihat panik. Menerangkan bahwasanya kalau kereta kita Purwojaya dapat kompensasi naik kereta pengganti kereta Taksaka. Kereta Taksaka itu tujuan Jogja. Jadi kereta yang dari kereta kita yang tujuan Cilacap, nanti yang tujuan Cilacap, menumpang tujuan Cilacap itu diganti menggunakan naik bis dari Kroya. Kayak gitu Pak, seperti itu Pak. Mas, kalau dari detik-detik tadi bisa diceritakan sih awalnya seperti apa sih yang dirasakan penumpang? Yang dirasakan kita tuh agak merasa agak goncangan di rel kereta. Ya. Memang rel kereta ketika siang itu agak memuai, jadi agak goyang sedikit dan langsung agak ada rem mendadak. Jadi spontanitas kita juga kaget antara ini nabrak
nabrak mobil atau apa, ternyata anjlok 2 gerbong di belakang. Seperti itu, Pak. Berarti kalau dari penumpang sendiri ada yang luka-luka nggak sih? Nggak ada, Pak. Nggak ada, hanya penumpang yang di gerbong paling belakang itu mengalami kepanikan. Seperti itu, Pak. Karena itu kan posisi sungai, Pak. Sungai, jadi pas agak miring jatuh, mereka sungai tadi. Jadi paniknya di situ. Berapa gerbong yang? 1 gerbong penumpang, 1 gerbong pembangkit, Pak. Berarti ini gimana Mas Tani kelanjutannya dari arahan dari PT KAI sendiri untuk para penumpang? Arahan dari PT KAI, kita suruh menunggu kereta selanjutnya yang sesama kelas eksekutif. Seperti itu, Pak. Berarti tetap dilanjutkan dengan kereta lain ya Mas? Perjalanan dengan kereta lain, Pak. Seperti itu. Mas, dengan adanya kejadian seperti ini sebagai penumpang gimana Mas tanggapannya Mas? Saya sebetulnya kalau misalnya diganti dengan kompensasi yang sama itu tidak mengapa, tapi kalau memang tidak diganti dengan kompensasi yang sama kita agak kecewa, Pak. Misal kayak tadi ada informasi kita diganti dengan menggunakan bus, kita agak kecewa, Pak, karena kita menggunakan kereta itu kita pengen nyari aman dan enaknya kan gitu, seperti itu. Apalagi saya bawa anak usia 1 bulan, Pak. Mas sendiri tujuan kemana? Saya tujuan ke Kroya, Pak, Cilacap. Oh, Cilacap. Iya, Pak. Bang Iji, nama Mas apa? Ade Harsa. Salah? Ade Harsa. Ade Harsa. Iya, Pak. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam insiden kereta Purwojaya anjlok ini. Petugas dari pihak kereta api pun segera melakukan evakuasi badan gerbong. Sementara itu, para penumpang yang terdampak telah dievakuasi ke stasiun terdekat dan disediakan moda transportasi pengganti. Aktris Sandra Dewi mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terkait penyitaan aset miliknya dalam kasus dugaan korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Muiz. Pemohon dalam hal ini, Sandra Dewi, meminta pengembalian aset yang telah dirampas oleh negara. Adapun aset-aset tersebut yakni sejumlah perhiasan, 2 unit kondominium, rumah di Jakarta Selatan, rumah di Jakarta Barat, tabungan yang diblokir, dan sejumlah tas. Sandra Dewi menyampaikan argumen bahwa terdapat perjanjian pisah harta sehingga aset yang diperolehnya tidak terkait dengan kasus yang menjerat sang suami. Sandra Dewi mengatakan aset yang didapatkan dari hasil kerjanya selama menjadi artis serta endorsement. Pengajuan keberatan ini telah memasuki tahap persidangan dan terungkap fakta baru dalam kasus ini. Penyidik Kejaksaan Agung, Max Jefferson, mengatakan bahwa Sandra Dewi membuka rekening atas nama asistennya Ratih. Meski menggunakan nama asistennya, rekening tersebut digunakan Sandra Dewi untuk kepentingan pribadi. Fakta tersebut diungkapkan Max dalam sidang di PN Jakarta Pusat Jumat 24 Oktober dan mengatakan bahwa hal tersebut disampaikan berdasarkan keterangan Ratih di tahap penyidikan. Dijelaskan bahwa rekening atas nama Ratih digunakan sebagai transit uang dari Harvey Muiz untuk Sandra Dewi. Uang dari Harvey untuk Sandra Dewi digunakan membeli aset dan barang-barang.
Kemudian, saat persidangan 10 Oktober 2024 lalu, Sandra sempat memerintahkan Ratih untuk menarik seluruh uang dari rekeningnya. Penarikan uang tersebut dilakukan bertepatan dengan momen Harvey ditetapkan sebagai tersangka. TNI Angkatan Laut akan melakukan uji coba kapal selam tanpa awak atau autonomous atau KSOT pekan depan. Uji coba tembak tersebut rencananya bakal dilakukan di perairan Surabaya, Jawa Timur. Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Syafri Samsudin saat dikonfirmasi. Syafri menjelaskan, uji tembak itu akan dilakukan di kawasan Laut Surabaya yang berada di bawah wilayah Komando Armada atau Koarmada 2. Syafri mengatakan kapal selam tanpa awak itu adalah produksi dalam negeri. Indonesia menjadi negara keempat yang memproduksi kapal selam tanpa awak. Sebelumnya, PT PAL Indonesia telah membuktikan kualitas dan keandalan produk pertahanan nasional. Melalui produk kapal selam KSOT berbasis teknologi akal imitasi atau Artificial Intelligence atau AI tanpa awak yang turut ditampilkan di hari ulang tahun ke-80 TNI. KSOT dirancang sebagai sistem pertahanan bawah laut alternatif hingga menjadi perisai Trisula Nusantara. Yang dilengkapi kemampuan surveillance serta mendeteksi kapal lawan atau lawan. KSOT dioperasikan secara langsung melalui Autonomous Submarine Command Center atau ISCC dengan menggunakan direct radio frekuensi. Atau satelit yang dapat diintegrasikan dengan CIC di kapal markas besar maupun pangkalan Angkatan Laut. Selain itu, Syafri juga mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara keempat di dunia yang mampu memproduksi kapal selam tanpa awak secara mandiri. Sebagai informasi, KSOT memiliki periode operasi yang sangat panjang hingga 72 jam. Konsep strategi yang diusung KSOT hampir mirip dengan kapal serang ringan atau KSR. KSOT memiliki bobot 37,28 ton dengan panjang keseluruhan 15 meter, lebar 2,2 meter, dan draft 1,85 meter. Kapal selam tanpa awak ini memiliki kecepatan sebesar 20 knot dan dilengkapi dengan Artificial Intelligence atau AI. Yang dapat dimonitor dari jarak jauh untuk mengirimkan informasi ke pusat komando.
kapal selam ini juga bisa membawa 6 rudal torpedo Black Shark. Di tengah polemik kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH, terdapat utang fantastis mencapai 116 triliun rupiah yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Baru-baru ini, mantan Wakil Ketua Umum Projo Budianto Tarigan dan analis kebijakan publik Agus Pambagio membocorkan obrolannya dengan Jokowi di istana terkait WUSH. Waketum Projo tahun 2014 hingga 2019, Budianto Tarigan mengungkap pertemuannya dengan Jokowi di istana pada periode pertama Jokowi menjabat jadi presiden. Budianto yang menjabat pimpinan kelompok relawan Jokowi membeberkan saat itu istana membuka pintu bagi relawan untuk diskusi dengan RI 1. Ia memaparkan pada satu pertemuan setelah kemenangan pada Pilpres 2014, Projo dan kelompok relawan lain menghadap langsung dengan Jokowi. Pada forum formal, Budianto mewakili Projo bicara tentang sejumlah isu termasuk WUSH. Ia mempertanyakan urgensi proyek WUSH sementara akses Jakarta-Bandung bisa ditempuh menggunakan mobil dan kereta Argo Parahyangan yang jarak tempuhnya tidak jauh berbeda. Hal ini disampaikan oleh Budianto melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Sabtu, 25 Oktober 2025. Ia menceritakan usai proyek WUSH diresmikan, dirinya kembali mempertanyakan kepada Jokowi secara empat mata di meja makan istana. Budianto mewanti-wanti soal hitungan untung rugi terkait kepentingan masyarakat. Jokowi pun menjawab singkat jika mega proyek itu sudah disepakati bersama dengan teman-teman. Kendati begitu, ia tidak mengetahui benar siapa yang dimaksud teman-teman. Namun menurutnya, sosok temannya dimaksud bukanlah menteri di kabinet, sebab Menteri Perhubungan saat itu Ignatius Jonan tidak setuju. Mendengar hal itu, Budianto pun harus puas dengan jawaban dari Jokowi dan tak pernah mendapat kesempatan lagi untuk mempertanyakannya. Bukan hanya Budianto, Jokowi juga mendapat saran terkait proyek WUSH dari analis kebijakan publik dari Public Policy Interest Group Agus Pambagio. Menurut Agus, dirinya sudah memperingatkan Jokowi untuk tidak melakukan tender dengan pihak Cina karena proyek ini dinilai terlalu mahal dalam pembiayaannya. Ia mengatakan tidak hanya dirinya yang memperingatkan Jokowi, tetapi juga Menhub Ignatius Jonan. Namun, kata Agus, Jokowi mengabaikan saran dan peringatan dirinya bersama Jonan. Ia lalu menjelaskan awal mula kerjasama pembangunan WUSH sebenarnya akan dilakukan dengan pihak Jepang dengan sistem utang dan bunga 0,01%. Namun, tiba-tiba tender pun berubah dan langsung beralih ke pihak Cina, meski secara bunga utang lebih tinggi yakni mencapai 2%. Dalam pembangunan mega proyek ini, Agus mengatakan ketua konsorsiumnya adalah perusahaan plat merah, yakni PT Wijaya Karya Persero Tbk. Namun, karena tidak mampu dalam pembiayaannya, proyek ini kemudian diketuai langsung oleh PT KAI. Agus lantas heran ketika PT KAI menjadi ketua konsorsium proyek WUSH ini karena PT KAI tidak bakal mampu untuk membayar pembiayaan yang bersifat utang pada proyek tersebut. Kemudian, ia menyampaikan dari beberapa pihak yang dirinya konfirmasi, ternyata pembiayaan serta pembayaran utang proyek WUSH
dilakukan oleh pemerintah. Faktanya, kata Agus, pembayaran utang Wush ini tidak ditanggung oleh pemerintah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.